Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pagi ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semua. Di sini apakah ada yang sudah kenal dengan saya? Mungkin ini pertama kalinya kalian menginjakkan kaki di sekolahan sini. Baik, perkenalkan, nama saya Asfa Alfian Hisan. Kalian bisa memanggil Pak Asfa. Saya biasa dipanggil Asfa. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk? Oh iya, belum kenal ya, masih pertama kali. Baik, yang pertama Doni hadir, Irham hadir, Yustika hadir, Tony hadir. Hadir semua ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua sudah mendapatkan buku LKS? Oh, sudah. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Silahkan dibuka pada buku LKS halaman pertama. Di sini kita akan membahas bab sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu apa? Ada yang sudah tahu? Apa, Tony? Sudah tahu? Belum tahu? Ya, sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi dalam istilah sholat itu ada yang namanya sholat munfarid atau sholat sendiri, dan ada juga sebutan sholat berjamaah, yakni sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat berjamaah itu minimal berapa orang? Ada yang tahu? Ya, Irham? Ya, betul, benar sekali. Sudah baca toh? Oh iya. Jadi sholat berjamaah itu minimal dilakukan oleh 2 orang, yakni yang terdiri dari satu imam dan satu makmum minimal. Mungkin seperti itu ya yang pengertian. Selanjutnya tentang dasar-dasar hukum salat berjamaah. Jadi salat berjamaah itu ada ilmunya ya. Tidak orang terdahulu mendirikan sholat secara bersama-sama dengan kepentingannya sendiri, itu tidak ya. Jadi ada dasarnya, ada peraturannya. Jadi peraturannya sholat berjamaah itu terdapat di Al-Quran dan di hadis Nabi SAW. Jadi salah satunya terdapat di firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan salat secara bersama-sama dengan mereka. Dalam hadis juga ada, yakni hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Semua imam hadis kecuali An-Nasai dan Imam Abu Dawud. Jadi ada banyak ya, yang ini salah satunya saja. Yang salah satunya yaitu perkataan Nabi SAW, sholatul jamaati tafdulu sholatal fardhi bisab'in wa ishrina darajah.
Artinya sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sholat sendirian. Nah, jadi sholat berjamaah itu bagaimana? Hukumnya itu sangat dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan. Nabi SAW seperti yang telah disebutkan tadi dalam hadis, jadi sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah itu tikel 27 derajat lebih baik sholat berjamaah. Ya, ada riwayat lain yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dan Al-Hakim. Di situ jadi Nabi SAW pernah berkata, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sering berjalan ke masjid pada saat gelap di hari kiamat nanti dengan cahaya yang terang benderang. Nah, jadi sholat berjamaah itu yang lebih baik, yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW dilakukan di masjid. Lah, kalau dilakukan di rumah, bagaimana Pak? Begitu? Ya, boleh-boleh saja, tapi ada tapinya. Kalau dilakukan di masjid, seperti yang telah dijanjikan Nabi tadi, orang yang sholat berjamaah, yang sholat di masjid, nanti di hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang terang benderang. Yowes, sampean milih endi? Sampean milih sok ning hari kiamat milih mlaku weteng dedet apa mlaku ning di center iki? Lek sing cerdas lho, yang cerdas raya wis ning masjid. Jadi ini wis ngono kuwi. Yes, ada yang ditanyakan dari sini? Enggak ada ya. Baik, selanjutnya syarat sahnya imam dan makmum. Jadi dalam sholat berjamaah itu ada syarat sahnya. Syarat sah itu bagaimana? Jika orang yang melakukan berjamaah tidak memenuhi syarat-syarat sah dalam sholat berjamaah, maka sholat jamaah tersebut tidak sah. Nah, baik dari imam maupun makmum itu memiliki syarat sah yang berbeda-beda. Yang pertama kita akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang syarat sahnya menjadi imam. Yang pertama adalah Islam. Ya, Islam. Islam itu bagaimana? Ya, Islam semacam syahadat berarti. Nah, yang pertama Islam. Yang kedua adalah tidak hilangnya akal atau tidak gila, yakni atau sehatnya akal. Lah sing enggak sehat ki sing piye? Nah, yang tidak sehat akalnya itu seperti orang yang mabuk, orang yang sakit, mungkin sakit tipes itu kan biasanya gak halusinasi begitu ya. Jadi sakit itu biasanya ya sampai bisa mengakibatkan hilangnya akal. Tapi yang biasanya terjadi itu kan mabuk, itu yang jelas ya. Nah, wong sing mabuk berarti tidak boleh menjadi imam sholat. Selanjutnya adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Apa, Irham? Ya, betul. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu namanya mumayyiz. Selanjutnya syarat sahnya menjadi imam yaitu
Jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. Nah, seumpama kita di masjid begitu ya, terus lanangnya mek sitok, laki-lakinya hanya satu, lah terus yang lainnya itu perempuan. Nah, yang menjadi imam itu harus laki-laki, tidak boleh makmumnya laki-laki terus diimami oleh orang perempuan, itu nggak boleh, harus laki-laki. Tapi kalau hanya perempuan semua itu tidak apa-apa, perempuan diimami oleh perempuan boleh. Bisa dipahami ya? Yang selanjutnya, syarat sah menjadi imam tidak berhadas kecil maupun besar. Ya, tidak berhadas kecil maupun besar. Jadi kalau mempunyai hadas kecil, ya wudhu terlebih dahulu. Kalau belum wudhu ya tidak sah sholatnya. Yang tidak sah siapa? Ya semua jamaahnya itu, tidak hanya imamnya, tapi semua, baik dari imam maupun makmumnya, semua itu tidak sah. Jadi syarat sahnya itu salah satunya harus suci dari hadas kecil maupun besar. Nah, kalau hadas besar ya berarti mandi besar terlebih dahulu. Syarat sah yang selanjutnya adalah memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Nah, kalau bisa menjadi imam itu diusahakan yang suaranya bagus. Bagus itu bagaimana? Ya merdu. Selain merdu itu juga tahu makhrajnya, tahu tajwidnya, dan ilmu-ilmu Al-Quran yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pada waktu menjadi imam, ia tidak dalam posisi sebagai makmum. Nah, itu maksudnya bagaimana? Jadi begini, imam yang menjadi makmum itu maksudnya di sini makmum masbuk. Jadi kalau makmum masbuk itu kan terkadang kita bersama, jadi tidak sendiri. Biasanya saat menjadi masbuk kita ketinggalan 1 rakaat dan ada teman kita yang juga ketinggalan 1 rakaat, datangnya bersamaan dengan kita. Nah, sang imam itu masih belum selesai dalam sholatnya. Nah, tapi kita ikut menjadi makmumnya makmum. Nah, paham enggak? Jadi kita meniatkan untuk bermakmum pada orang yang masih ikut jamaah menjadi makmum. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Paham ya? Ya, seperti itu. Jadi itu tidak boleh. Nah, itu tadi syarat sahnya menjadi imam. Yang kedua, syarat sahnya menjadi makmum. Yang pertama, berniat menjadi makmum. Jelas ya? Syarat sahnya yang pertama adalah berniat menjadi makmum. Jadi sebelum melakukan sholat berjamaah, berarti saat takbiratul ihram, usolli fardhu dzuhri, umpamanya sholat zuhur ya, usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati makmuman. Ya, jadi makmum, niatnya kita menjadi makmum. Yang kedua, syarat sahnya menjadi makmum adalah Islam. Ya, Islam. Yang selanjutnya, tidak hilang akal. Nah, seperti imam tadi juga sama, sehat, akalnya kudu sehat, tuh nggak ngefly. Ngerti ya ngefly ya? Gak usah jajal-jajal tadi. Selanjutnya adalah mumayyiz tadi yang dijelaskan oleh Irham tadi. Jadi mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Selanjutnya, sahnya berjamaah dilihat berdasarkan mazhab yang dianut makmumnya.
Nah, jika seorang bermadzhab Syafi'i yang bermakmum pada orang bermadzhab Hanafi yang misalnya telah menyentuh wanita sebelum sholat dimulai, maka sholat makmum batal. Karena menyentuh wanita merupakan salah satu yang membatalkan wudhu menurut madzhab Syafi'i, dan berarti imam sebelum sholat sudah berhadas. Lek ndak paham ya golek aman ae, gitu. Mencari aman saja, golek masjid sing genah-genah padha mazhabe. Jadi kita kan mazhabnya namanya kita mazhab mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi ya NO, masjid NO sing ada capnya Nahdlatul Ulama gitu. Kalau nggak paham. Selanjutnya, makmum tidak meyakini bahwa imam yang dipilih sedang dalam keadaan melakukan sholat qadha atau membayar hutang atas sholat yang batal atau tertunda karena sebab-sebab tertentu. Jadi yakin aja kalau kita mengikuti imam, kita bermakmum pada orang yang mengimami sholat, jangan meyakini bahwa imam tersebut melakukan qadha, mengodoi sholat. Jadi maksudnya qadha ini wongin duwe utang, mempunyai utang sholat, terus dikodoi nggih jamaah jadi imam bisa. Tidak usah diyakini ngono. Sudah yakin kalau imam tersebut tidak melakukan qadha. Selanjutnya, posisi makmum tidak lebih maju dibanding imamnya. Nah, jadi seorang makmum itu tidak boleh barisannya tidak boleh melebihi imamnya. Jadi harus di belakangnya, begitu. Paling sedikit itu tungkak itu apa? Nah, pakai tungkak imam karo makmum itu harus tidak boleh saling berjajar. Harus pemene nggone cuyut tempatnya sewempit itu ya, seumpama kalau kepepet darurat minimal tungkaknya itu jangan sampai melebihi imam. Baik, yang selanjutnya, makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan, dan perbuatan imamnya. Nah, kudu krungu, kudu roh, harus bisa mendengar imamnya, harus melihat imamnya. Nah, tapi kalau jamaahnya banyak bagaimana? Mungkin bisa tidak apa-apa, bisanya saja. Yang selanjutnya, mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah. Nah, ini yang biasanya kalau anak kecil, tidak usah anak kecil, mungkin sampean masih sering ya. Jadi yang namanya makmum itu tidak boleh melebihi, tidak boleh disii mendahului imam. Yang namanya makmum itu kan artinya secara bahasa kan makmum diikutkan, mengikuti ya makmum. Yang namanya makmum itu harus mengikuti, bukan diikuti. Jadi makmum itu tidak boleh mendahului. Seumpama ini dalam gerakan saja ya. Jadi kalau imam masih berdiri setelah rukuk itu ya, setelah rukuk kan i'tidal. Nah, imam masih belum baca takbir untuk bersujud, makmum sudah mendahului sujud. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi yang masih seperti itu diperbaiki, tidak boleh seperti itu ya. Nah, mungkin dari sini ada yang kurang paham, bisa
bisa ditanyakan, yang biasanya kok bingung kipiye, monggo silahkan ditanyakan. Gimana? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Jadi saya kasih tugas ya, silakan buka LKS-nya halaman berapa ini? Halaman 7. Halaman 7 di situ ada soal-soal, ada berapa soalnya? Ada 5. Ya, itu ada 5 itu. Silahkan dikerjakan di buku tulis. Ya, buku tulis. Dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang belum selesai, nanti saya kasih hadiah. Kalau ada yang belum selesai, nanti saya kasih hadiah. Ya sembuh, pokoknya hadiah. Udah ya. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat barokah. Kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, mari kita membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.